Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Gemar Online GSCA Peniel. Hari ini Senin 27 Juli 2020, saya akan berbagi berkat dari pembacaan hari ini yang terambil dalam Kitab Wahyu pasal 18. Di dalam Kitab Wahyu ini, seluruhnya satu pasal itu perikopnya jatuhnya Babel. Dan Babel tidak akan bangkit lagi. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu ya. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuatan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Pasal ini menunjukkan kehancuran kota Babel, di mana Babel ini dipakai oleh Rasul Yohanes sebagai nama kiasan untuk kekuatan dunia jahat dan semua yang dilambangkannya. Umat Kristen diperingatkan untuk tetap bebas dari daya tarik uang, status, dan kehidupan yang enak, dan mengikuti kesenangan dunia. Kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Kristus, yaitu melayani, memberi, mengorbankan diri, taat, dan hidup dalam kebenaran. Dalam ayat ini, dalam ayat 1 sampai 8, di situ diceritakan orang-orang di Babel telah hidup dalam kemewahan dan kesenangan dunia. Bahkan kota ini membual, berkata, aku bertahta seperti ratu dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diharuskan untuk menghindari dosa-dosa Babel ini, yaitu merasa puas dengan kekayaan dan materi dan uang yang kita miliki, dan mempergunakan semua itu untuk memuaskan keinginan diri sendiri, untuk memiliki ini dan memiliki itu, sehingga lupa bahwa semua yang kita miliki itu hanyalah titipan Tuhan. Artinya itu semua adalah milik Tuhan. Janganlah kita terikat dengan sistem dunia ini, karena kita akan kehilangan segalanya ketika sistem itu runtuh. Di dalam ayat 9 sampai 10 dikatakan semuanya akan hancur dalam 1 jam. Begitu cepat dunia ini akan dihancurkan dalam waktu yang cepat. Materi tidak akan kita bawa Bapak Ibu saat kita mati. Apakah yang kita bawa saat kita mati dan menghadap Tuhan? Yang kita bawa adalah iman, yaitu penurutan kepada Tuhan Yesus, di mana kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, sehingga karakter Kristus atau karakter Kristiani kita muncul dalam kehidupan kita. Karakter yang seperti Kristus, buah-buah roh itu yang akan kita bawa menghadap kepada Tuhan. Di dalam ayat 11 sampai 14 ada yang mengatakan di situ, buah-buahan yang diingini hatimu serta segala yang mewah dan indah
Di situ kita diperingatkan supaya kita tidak terpikat oleh harta dan kesenangan dan daya tarik dunia ini. Pastikan bahwa keinginan-keinginan kita membawa kita ke arah yang benar. Batasilah keinginan-keinginan kita. Mari menggunakan keinginan kita untuk melayani Allah Bapa dan membangun kerajaannya dengan melakukan apa yang Bapa inginkan. Umat Allah seharusnya tidak hidup untuk uang, karena uang dan kekayaan tidak berharga dalam kekekalan. Waspadalah terhadap ketamakan. Allah ingin kita bekerja dan menyediakan kebutuhan keluarga kita, dan Dia memerintahkan untuk menggunakan uang secara pantas. Jangan kita diperbudak oleh keinginan daging dan kekayaan. Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, jangan lagi kita mencintai dunia ini dan segala kesenangannya. Kita harus memilih hidup untuk Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berani tidak hidup dalam kedagingan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ada juga di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, Bapak Ibu, di situ kita diberi peringatan oleh Tuhan yang berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita benar-benar harus waspada dan bersiap sedia. Karena waktu hidup kita tidak tahu sampai kapan. Sebab itu kita harus memindahkan hati kita, kekayaan kita ke kerajaan surga. Dengan cara apa? Kita mengabdikan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan, mengasihi sesama, menolong orang lain yang dalam kesusahan. Itu semua yang dikehendaki Bapa untuk kita lakukan sebelum kita menghadap kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada pagi hari ini. Saya harap Bapak Ibu terberkati dan kita bersama-sama berjuang untuk lepas dari keinginan dunia ini dan memilih untuk mengikuti Tuhan untuk kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami tidak larut dalam kesenangan dunia, terhanyut dengan iming-iming dunia, supaya kami mengikuti jejak teladan Tuhan Yesus yang walaupun ditawarkan kesenangan dunia, Tuhan Yesus tidak mau takluk kepada tipu muslihat iblis, tetapi mengalahkan semuanya itu dengan kekuatan firman Tuhan. Kami mau meneladani apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Kami juga akan dengan tegas berkata, kami tidak akan mengikuti kesenangan dunia dan kesenangan daging kami sendiri, tetapi kami mau melakukan kehendak Tuhan dan menyukakan hati Bapa. Kami percaya dengan kuasa firman Tuhan yang setiap hari kami makan, setiap hari
kami hidupkan dalam kehidupan kami, dan pimpinan Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk hidup baru, hidup bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami, sebab Roh-Mu ada di dalam kami yang menyatakan bahwa kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Amin.